Sebagai wujud memperkuat sinergitas, untuk kemajuan Maluku, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh Muslim di Maluku, pada Kamis, 17 April 2025, di ruang kerjanya. Mengawali pertemuan tersebut, Lewerissa menjelaskan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku, berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati demikian, Lewerissa menekankan secara kasat mata, masih berbanding terbalik dengan kondisi yang terlihat, di mana Provinsi Maluku per Januari 2025, masih berada pada provinsi termiskin nomor 8 termiskin se-Indonesia. Pengangguran terbuka yang masih banyak, lapangan kerja yang masih susah, infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan yang masih belum baik, serta tunjangan-tunjangan guru, maupun dokter dan tenaga kesehatan yang belum terpenuhi, terangnya. Di tengah segala permasalahan tersebut yang saat ini menjadi fokusnya ialah terhadap pendidikan dan kesehatan, dirinya menuturkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan akan fokus ke RSUD Haulusi Ambon. Saat ini ada berita baik, dari hasil lobby, karena mendapat kurang lebih 7 cath lab, untuk 7 daerah dalam hal ini pemenuhan fasilitas bedah jantung, yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Adapun tujuan utama dari pertemuan ini, ujar Gubernur ialah mengenai stabilitas keamanan di Provinsi Maluku, di mana tokoh Muslim Maluku memiliki peran yang strategis dalam hal mitigasi terhadap stabilitas keamanan. Dirinya juga mengidentifikasikan persoalan ini ke dalam 3 garis besar, yakni relasi sosial di antara masyarakat, kemajuan IT yang memiliki dampak negatifnya, serta banyak peristiwa di mana masyarakat menilai negara lalai dalam hal ketika terjadi konflik, pelakunya tidak ditemukan, dan tidak ditindak berdasarkan hukum yang berlaku. Mengenai hal tersebut, Gubernur mengatakan bahwa langkah yang harus dilakukan mengenai konflik batas tanah, yakni pembuatan hukum perdata, karena Indonesia adalah negara hukum, jadi harus diselesaikan secara hukum. Tetapi jika masalah tapal batas tidak dapat diselesaikan, maka diselesaikan di luar pengadilan dengan adat serta musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak ditemukan jalan tengah, maka kembali ke pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setelah penyampaian tersebut, para tokoh Muslim diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran, serta bertukar pikiran, demi pembangunan Maluku. Sebagai informasi, pertemuan yang bertujuan untuk membangun sinergitas guna mendorong Maluku yang lebih baik ke depan, direncanakan akan dilakukan juga dengan tokoh-tokoh agama lainnya dalam waktu dekat. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku, dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku.